Halo Mitra UNS Menyapa, senang sekali rasanya saya Ardianto Wijaya. Halo Mitra UNS Menyapa, senang sekali rasanya saya Ardianto Wijaya bisa berjumpa lagi bersama Anda Mitra UNS Menyapa dalam program UNS Menyapa. Dan dalam program UNS Menyapa pada kesempatan sore hari ini, kita akan langsung mengajak Anda untuk bisa jalan-jalan ke Rektorat Universitas 11 Maret Surakarta, tentunya terkait dengan hal pengembangan usaha apa saja yang sudah dikembangkan oleh Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Dan langsung saja kita akan bertemu dengan Wakil Rektor 4, Dr. Widodo Muktio, yang akan berbincang terkait dengan pengembangan usaha di Universitas 11 Maret Surakarta. Langsung saja kita ikuti dalam UNS Menyapa Jalan-Jalan kali ini. Selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi Mas Jaya. Senang sekali Pak ketemu lagi ini. Iya. Maaf mengganggu aktivitas Pak Widodo sebentar ini. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Wah, Mas, sepertinya sibuk sekali Pak Widodo ini terkait dengan banyak sekali persiapan dan juga banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan UNS selama 39 tahun berkarya untuk Indonesia. Betul. Jadi tahun 2015 ini UNS merayakan DIES-nya yang ke-39 dan banyak memang kegiatannya, dan buat kami sebagai steering committee dan juga yang menggeluti di Wakil Rektor Bidang 4 tentu juga banyak sekali. Kira-kira apa yang bisa... Nah, ini semakin dewasa tentunya dengan usia ke-39 tahun ini Pak Widodo. Tentunya untuk di bidang 4 sendiri, kerjasama dan juga pengembangan usaha. Ini kira-kira posisi UNS sendiri, Universitas 11 Maret Surakarta ini pada usia yang ke-39 keterkaitan dengan bidang usaha, pengembangan usaha dan juga kerjasama. Ini seperti apa Pak Widodo bisa menjelaskan mungkin? Iya, jadi begini, tahun 2015 ini memang pengembangan dan juga kerjasama betul-betul menjadi stressing cukup kuat. Kenapa? Karena tahun ini sudah dicanangkan menjadi tahun spin-off. Spin-off itu memposisikan karya-karya perguruan tinggi kalau bisa kemudian dikomersialisasi, dimasukkan di dalam dunia usaha agar supaya temuan-temuan di bidang akademik ini itu tidak hanya ngumpul di perpustakaan saja, tetapi juga kemudian bisa diproduk, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sehingga poinnya adalah kerjasama kemudian kita galakkan supaya kita ketemu mitra kita, agar apa-apa yang sudah kita kembangkan di kampus ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha, kemudian menguntungkan secara luas. Sebenarnya mitra UNS juga ingin mengetahui kira-kira apa alasan tertentu ini UNS bisa mengembangkan banyak sekali usaha yang nanti akan kita kenalkan kepada pemirsa mitra UNS ini. Pak Widodo mungkin bisa menjawabnya. Jadi sebetulnya banyak sekali. Poin yang sekarang ini cukup menonjol adalah saat ini UNS itu awalnya adalah melakukan kajian tentang ikan sidat. Ikan sidat itu benihnya asalnya dari temuan antara laut dengan sungai. Nah, di situ ada benih-benih ikan yang ternyata ikan itu setelah dikembangkan oleh teman-teman di jurusan biologi, itu protein dan kandungannya yang lain-lain itu cukup bagus dan dipakai untuk pesumu di Jepang. Akhirnya apa-apa yang menjadi temuan ini dilirik oleh pihak ketiga. Jadi akhirnya pada DIES kemarin UNS menandatangani kontrak dengan pengusaha Jepang untuk bisa menampung produk yang sebetulnya adalah bahan labnya ini, dikembangkan untuk bisa diekspor ke Jepang. Ini satu poin. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, dengan pengembangan akademik kemudian ditingkatkan menjadi pengembangan usaha, dan kita akhirnya punya mitra, dan kemudian akhirnya nilai ekonomisnya menjadi kelihatan di situ. Ini satu poin. Yang kedua juga misalkan teman-teman dari Fakultas Teknik itu mengembangkan satu temuan produk baterai lithium. Nah, awalnya juga ini temuan akademik saja tetapi kemudian ternyata setelah dibuat prototipe itu bisa dikembangkan oleh pihak ketiga yang punya kompetensi mengembangkan produk baterai lithium. Baterai lithium itu misalkan begini,
kita kan setiap hari menggunakan handphone. Iya. Nah, handphone itu kan ada baterainya. Itu kan baterai lithium. Iya. Itu bisa dibuat oleh temuan WNS. Oh, oke. Yang selama ini Luar biasa ini. Ya, selama ini kan kita hampir semua baterai lithium dari Cina. Iya. Nah, akhirnya kami mengembangkan kerjasama dengan salah satu perusahaan yang dia memang bisa menjadi mitra kita, produk akademik tadi, kemudian dikolaborasikan dengan dunia usaha, jadilah ini produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Yeah. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang ini sebetulnya pengembangan usaha sekaligus juga menjalin mitra, karena mencari mitra juga nggak gampang. Benar sekali. Nah, menjalin mitra dan juga tentunya mempertahankan mitra itu tadi. Betul. Nah, ini berbicara terkait dengan bidang 4, kerjasama dan juga pengembangan usaha. Ya. Ini kira-kira cakupan kerjanya Pak Widodo nih yang sibuk ini seperti apa ini Pak Widodo? Karena begini, kita ini kan UNS itu kan sekarang perguruan tinggi BLU ya. Iya. Badan Layanan Umum. Oke, Badan Layanan Umum. Nah, itu dituntut untuk juga punya pendapatan, revenue generating. Artinya mandiri begitu? Artinya ada upaya untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dirinya. Ya. Tidak hanya anggaran pemerintah saja. Yeah. Nah, oleh sebab itu kegiatan ini menjadi penting. Sejauh mana kita tahun ini misalkan harus memperoleh pendapatan tertentu. Yeah. Nah, akhirnya itu tadi produk akademik kita modified menjadi produk ekonomi. Nah, ini membutuhkan mitra, membutuhkan jalinan yang bagus, dan akhirnya semua untung. Mitranya juga untung, kita juga sebagai dunia kampus yang punya intellectual property right-nya tadi ya, itu bisa mendapatkan keuntungan. Masih di dalam cakupan pendidikan atau seperti apa Pak Widodo konsepnya ini? Konsepnya ini nanti kan sudah menjadi satu kolaborasi, bahkan tahun kemarin itu kan rektor kita, Profesor Rafiq itu kan juga ketua Forum Rektor Indonesia. Itu sampai pada saat beliau menjadi ketua Forum Rektor itu menandatangani kontrak kerjasama dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu juga akhirnya kami di UNS ini juga menjadi pionir, ingin juga nyontoin gitu ya, nyontoin supaya karena ketuanya dari sini ya kita nyontoin. Bagaimana kerjasama itu tidak hanya kerjasama di atas kertas, tapi kerjasama yang punya nilai ekonomi, punya nilai kemanfaatan yang tentu universitas akan untung dan APindo sendiri juga untung. Sebab apa? Sebab memang APindo juga membutuhkan produk-produk yang punya value added tinggi, tetapi belum dikembangkan oleh kampus. Benar. Nah, ini satu model yang memang oleh UNS sekarang ini sedang menjadi concern. Di tengah juga kalau kita lihat di kementerian yang baru, yaitu Kementerian Ristek dan Dikti, Pak Menteri itu mengistilahkan hilirisasi. Hilirisasi itu sesuatu produk intelektual jangan hanya berhenti pada intelektual saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan kepada kepentingan yang lebih luas, termasuk hal-hal yang sifatnya sangat-sangat sederhana. Misalkan UNS sekarang itu mengembangkan durian semar. Durian semar. Ya. Ini seperti apa uniknya? Durian semar itu kan kombinasi antara durian yang montong yang besar dengan durian yang rasanya enak. Jadi besarnya oke, rasanya oke, isinya kecil gitu. Nanti kapan-kapan harus coba ini. Coba, ya betul, coba. Misalkan seperti itu. Dan akhirnya kita juga kerjasama dengan beberapa kepala daerah yang punya lahan. Jadi kita kerjasama menanam di sana, nanti kalau panen sharing. Sudah dilakukan itu dan itu sudah berjalan ya. Nah, ini juga dalam rangka kita bisa menggunakan kekuatan intelektual kita dalam bentuk produk tadi, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Punya nilai ekonomi. Nah, ini Pak Widodo, kira-kira langsung saja nih, kira-kira tadi Pak Widodo mau ngajak jalan-jalan ini terkait dengan badan usaha, kita akan lihat dan akan tunjukkan kepada mitra UNS Menyapa ini. Kita akan jalan-jalan, kita akan tunjukkan, karena memang pengembangan usaha itu kemudian secara operasional ada unit pengembangan usaha. Unit pengembangan usaha. Ya, dan tahun depan ini namanya akan dirubah menjadi Badan Pengelolaan Usaha. Karena sudah badan hukum ini ya, menuju ke badan hukum. Yang baru, yang baru. Nah, langsung saja Pak Widodo. Ya. Baik, oke, yuk.